Oke, selamat jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan saya sebelumnya, yaitu halaman 82 ya, materi bab 2 lingkaran. Oke, langsung saja. Di sini saya akan bahas bagian isinya ya, yaitu nomor 1 sampai nomor 10. Nah, oke, di sini saya akan mulai nomor 1. Nomor 1 dikatakan pada gambar di samping AP adalah garis singgung lingkaran ya. Dia menyinggung lingkaran. Panjang jari-jari OA 12. Kemudian jarak OP 37. Itulah panjang garis singgung PA. Kita mau tanya si PA. Nah, sini dia sudah gambar. Nah, ini dia soalnya. Nah, kita mau cari PA. Oke. Ini kan siku-siku, ini miring, ini miring. Ini miring, ini siku-siku. Kalau mencari siku-siku kan kita kurangi yang miring pangkat 2 dikurangi siku-siku yang lain, kan gitu ya. Nah, kita boleh tulis di sini, boleh. Berarti kita tanya AP langsung aja sama dengan akar pangkat 2 kan yang miringnya yaitu si OP pangkat 2. Ya, si OP 37 bikin 37 aja. Siku-siku yang lain 12 berarti 12 pangkat 2. Kita akarin, kita akan dapat 1369. Ini dikurang 144. Kita akan dapat ini 1225. Kalau kita akarin, kita akan dapat hasilnya 35 cm. Jadi panjang garis singgung PA atau AP ya, di sini AP sama PA ya sama aja ya, adalah 35 cm gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Sini bagian 2 dikatakan pada gambar di atas PA adalah garis singgung lingkaran, panjang PA 56 dan OB 33. Hitunglah panjang PO. Oke. Nah, di sini si nomor 2 ini kan OB jari-jari, OA pun jari-jari, berarti panjangnya sama-sama 33. Nah, ini garis singgung. Ini kalau menyinggung sisi lingkaran maka dia tegak lurus. Tadi kan si panjang si PO. Nah, si PO ini sebagai sisi miring. Oke ya. Nah, sekarang tugas kita mencari miring, kita tambahkan aja yang siku-siku tambah siku-siku, kan gitu ya. Di sini boleh kita tulis si PO sama dengan akar tambahkan yang miringnya, yang siku-sikunya masing-masing pangkat 2 ya. Nah, jadi kita pangkatkan 2, kita akan dapat 31 36. 33 pangkat 2 itu 10 89. Kita akarin, kita akan dapat ini 42 25. Hasil akarnya adalah 65 cm. Jadi panjang PO adalah 65 cm. Oke ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini pada gambar tersebut AB adalah garis singgung lingkaran. Yang ini ya, garis singgung, karena dia tegak lurus. Kemudian si AB tegak sejajar. Ini sejajar sama si DO. Panjang AC 9, berarti ini kemari aja 9. Kemudian si OD 8. Nah, OD sebagai jari-jari ya. Hitunglah luas trapesium ABOD. Oke. Nah, di sini kan kita sebelumnya harus tahu dulu. Nah, saya sudah tulis. Tadi katanya kan panjang si OD 8. Nah, karena ini semua jari-jari, berarti ini 8, ini 8, ini 8 gitu ya. Karena ini semua jari-jari. Nah, berarti sebelumnya kita mau mencari luas trapesium si ABOD. Kalau luas trapesium ABOD itu setengah dikali jumlah sisi yang sejajar. Ini sejajar ya, si CD tambah si AB. Baru kita kalikan tingginya sini si BD ya. Si CD sudah ada, si AB belum ada, si BD ada.
tugas kita cari si AB dulu. Nah, bagaimana cari si AB? Nah, kita gunakan rumus yang seperti ini tadi ya. Nah, ini AC 9, si CD 8, berarti semua 17. Ini miring, ini siku-siku, yang ini pun siku-siku. Kita mau cari siku-siku, berarti kita kurangin aja yang miringnya ini ya, 9 tambah 8 17 pangkat 2, kita kurangkan siku-sikunya ya. Kita pandang si ABD ya, fokus ke segitiga ABD ya. Nah, kita hasilin, ini kita dapat 289 dikurang 64, dapat 225, akarnya adalah 15 cm. Nah, kita masukkanlah si ABD 15, berarti ini setengah dikali si CD nya 8, si AB nya 15, kali si BD 8 juga ya, karena ini sebagai tinggi juga. Ini habis, ini 13, 8 bagi 2 tinggal 4. 13, ini salah, 23 kali 4 itu 92 cm pangkat 2. Jadi luas trapesiumnya adalah 92 cm pangkat 2. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4 dikasih tahu si OC 33, kemudian panjang AO 55. Kita mau cari panjang AB ya. Teman-teman bisa baca ya pertanyaannya langsung ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 di sini di soal dikatakan si OC itu 33. Kemudian si AO ini yang ini ya, ini O ini ya. AO 55. Ini semua 55 ya. Nah, kita mau cari panjang si AB. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini 33, ini pun 33 ya. Kita harus tahu itu ya. Nah, kemudian kita mau cari AB. Ini kan siku-siku. Ya. Berarti mencari siku-siku miring kurang siku-siku. Kan gitu ya. Sini saya buat si A. AB sama dengan miringnya 55 pangkat 2 dikurang siku-siku yang lain. Nah, kita pangkatkan, kita akan dapat 3025. Ini 1089. Kita kurangin, kita akan dapat 1936. Kita akarin, dapatnya 44 cm gitu ya. Berarti dapatnya si AB 44 cm. Nah, kemudian kita mencari luas segitiga ABO. Luas segitiga ABO, pandang segitiga si ABO ya. Berarti ini alas, ini tinggi ya gitu. Boleh ini alas, boleh ini tinggi. Kita kalikan aja yang siku-sikunya. Berarti AB dikali BO per 2 gitu ya. Nah, si AB nya tadi dapatnya kan 44, si BO nya itu 33 per 2. Nah, ini habis, tinggal 22 ya. Sekarang 22 kali 33 dapatnya 726 cm pangkat 2. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita mau mencari luas segitiga layang-layang ABOC. Nah, di sini layang-layang itu boleh langsung 2 kali segitiga ini ya, karena kebetulannya sama besar ini ya. Jadi si ABO ini sama dengan si AOC. Jadi kok luas layang-layang si ABOC itu 2 kali segitiga si ABO. Itu cara cepatnya. Jadi luas layang-layang si ABOC itu 2 kali luas segitiga si ABO. Ya, berarti 2 kali 726. Maka kita akan dapat 1452 cm pangkat 2. Oke, sekarang nomor 3, nomor bagian D maksudnya. Nah, kita mau mencari panjang tali busur si BC ini. Nah, panjang tali busur ini kita gunakan rumus layang-layang. Rumus layang-layang si ABOC itu diagonal 1 kali diagonal 2 per 2 ya. Jadi ini diagonal, ini diagonal. Masalah 1 dan 2 enggak masalah ya.
luasnya kan 14,52. D1 bikin aja si BC, si D2 bikin aja si AO per 2. Oke gitu ya. Ini kita kalikan silang, 2 kali 14,52 itu dapatnya 29,04. Si BC tadi sudah dapat berapa si BC? Si BC mau kita cari ya, tapi si AO 55 ya. BC yang mau dicari. AO 55. Berarti mencari BC sama dengan 29,04 dibagi 55. Nah, kita akan dapat kalau kita bagikan itu 52,8 cm. Oke gitu ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 kurang lebih pertanyaannya sama, gambarnya hampir sama ya. Nah di sini katanya luas layang-layang OQPR 2700, panjang si QR 72, jari OQ 45. Kita mau cari panjang si OP yang ini. Oke, kita gambar dulu. Nah katanya si QR ini QR 72, ini semua katanya 72 sampai kemari ya. Kemudian si OQ itu 45. Kemudian luas layang-layang itu 2700. Kita mau cari panjang si OP. Nah kebetulan OP itu kan diagonal untuk layang-layang, si QR pun diagonal untuk layang-layang, kan gitu ya. Nah jadi kita bisa gunakan rumus layang-layang untuk mencari si OP ini. Nah, untuk yang A, rumus luas layang-layang OQPR itu kan sama dengan D1 nya bikin aja si OP, D2 si QR bagi 2 gitu ya. Luasnya kan ini 2700. Si OP itu yang mau dicari, si QR itu 72 ya, 2 nya per 2 seperti itu ya. Nah kemudian kita boleh kali silang, ini kita dapat 5400 ini bagi 72, sisa si OP gitu ya. Kalau kita bagikan, kita akan dapat itu hasilnya 75 ya. Jadi si OP itu 75. Kemudian kita mau cari lagi panjang garis singgung si PQ. Nah, kita mau cari si PQ. Nah mencari PQ ya udah kita bisa gunakan rumus Pythagoras punya ya. Nah berarti si OP sudah dapat ya, si OP itu 75. Nah kita mau cari si PQ, berarti kan PQ siku-siku. Mencari siku-siku kurang aja yang miring si OP ini, si miring kan 75 si OP, 75 pangkat 2 dikurang siku-siku yang lain. Kita pangkat 2 kan, kita akan dapat 5625 dikurang 20 25, dapatnya 3600. Hasilnya adalah 60 cm. Oke gitu ya, nomor 5. Oke kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 di sini. Oke, ini katanya di soal, pada lingkaran yang berpusat di O, titik K terletak di luar lingkaran dengan KL dan KM sebagai garis singgung. Panjang OK 85 dan panjang garis singgung KL 84. Kita mau cari panjang jari-jari lingkaran. Nah, oke, kita mau cari jari lingkaran. Ini untuk seperti ini kita gambar, saya sudah gambar. Kita letakkan angka-angkanya dulu. Katanya tadi si OK 85. OK itu ini ya. Panjang ini semua ya. Kemudian panjang si KL 84. Katanya panjang jari-jari lingkaran. Yang pertama kita mau cari jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu yang ini, OL dan COM ya. Ini dia katanya panjang jari-jari lingkaran. Nah kita misalkan itu buat aja si OL ya. Nah berarti mencari OL kan siku-siku ini, berarti miring kurang siku-siku. Berarti OL sama dengan akar yang miring 85 pangkat 2 dikurang yang siku-sikunya 84 pangkat 2. Begitu ya. Nah kita hasilin, ini dapat 7225 dikurang ini dapatnya 7056 kalau nggak salah ya, 7056.
kita kurangi dapatnya 169, kita akarin 13. Nah jadi jaraknya ada 13 cm. Oke ya. Nah kemudian kita mau mencari luas layang-layang si LOMK. Nah layang-layang LOMK ada berapa rumus? Kita bisa menggunakan rumus layang-layang D1 kali D2. Nah kebetulan si D2 ini dia nggak kasih tahu ya, berarti kita gunakan rumus segitiganya aja tapi dikali 2 karena ini kan kembar segitiganya. Jadi luas layang-layang si LOMK itu 2 kali dari luas segitiga si OLK ya. Luas OLK berarti alas kali tinggi. OL tadi 13, tingginya 84 per 2. Ini habis. Kita kalikan 13 kali 84 ya. 13 kali 84 itu 1092 cm pangkat 2. Oke. Nah gitu. Kemudian yang C kita mau mencari panjang busur CLM. Nah ditanya CLM ya, berarti kita gunakan rumus dari layang-layang. Rumus layang-layang itu berarti kan luas layang-layang ini CLOMK, luas LOMK, D1 kali D2, D1 si OK, D2 si LM yang mau dicari bagi 2. Ini kan 1092, si OK nya tadi dapat 85, si LM nya yang mau dicari per 2. Nah kali silang 2 nya ke sini kita akan dapat langsung 2184. Baru bagi 85 dapatlah si LM. Nah kita bagikan itu, kita komanya panjang ya, nanti kita bagi satu angka belakang koma di sini ya. Kalau teman yang lain boleh 2 angka belakang koma, nggak masalah ya. Jadi panjang tali busur LM itu kurang lebih 25,7 cm. Oke gitu ya. Nah sekarang kita ke nomor selanjutnya, nomor 7. Nomor 7 di sini. Nah sebenarnya ini untuk materi selanjutnya, ini berhubungan dengan garis singgung persekutuan luar ya, tapi sini saya akan jelaskan. Nah di sini katanya jari-jari masing-masing gear kecil, ini gear kecil, ini gear besar, 5, 11. Jarak poros, jarak kedua pusat ini katanya 45. Hitunglah panjang rantai yang menghubungkan titik A dan B. Kita mau cari panjang ini kemari aja. Nah ini kemari namanya itu garis singgung persekutuan luar ya, karena dia di sini sudah gambar, karena dia kan ini bersinggungan sama-sama di luar lingkaran, makanya dia panjang garis singgung persekutuan luar. Dan ini masuk materi berikutnya sebenarnya. Nah oke, tapi kita akan bahas kalau menentukan garis singgung persekutuan luar, maka rumusnya saya bikin L itu luar ya. Rumusnya segini aja, pusat pangkat 2 dikurang kalau mencari luar ya berarti R dikurang R besar dikurang R kecil. Itu kalau mencari persekutuan luar ya. Saya ulangi, L itu artinya panjang luar, panjang garis singgung persekutuan luar. Si P ini jarak kedua pusat, si R ini yang besar, R kecil ini yang kecil. Oke. Nah jarak pusatnya 45, berarti 45 pangkat 2. R besarnya 11, R kecilnya 5 pangkat 2 juga ini ya. Kita akari ini 45 pangkat 2 dapatnya 20 25. Itu ya. 20 25. Kemudian kita kurangi 11 kurang 5 itu 6. 6 pangkat 2 36. Nah kita akarin, kita akan dapat 19 89. Nah ini pun koma juga ya. Saya menggunakan kalkulator dapat nanti 44,6 cm. Nah jadi panjang rantainya dari A ke B itu adalah sekitar 44,6 cm gitu ya. Oke, nomor selanjutnya nomor 8. Oke, perhatikan gambar berikut, katanya ini segitiganya tapi soalnya dibalik ya. Oke, katanya di sini AB AC adalah garis singgung yang saling terhubung dan membentuk segitiga ABC.
Nah, ini dia ya, AB, AC, BC ya, garis singgung membentuk segitiga. Di dalamnya terdapat lingkaran dengan titik pusat O. Garis OP, OR, OQ merupakan jari-jari tegak lurus dengan garis AC, BC, dan AB. Panjang AP 5x kurang 1, panjang BQ 3x tambah 1, dan CR x tambah 3. Keliling segitiga ABC adalah 42. Hitunglah luas lingkaran dalam segitiga. Kita mau hitung luas lingkaran, berarti kita perlu jari-jari, kan gitu. Nah, kita mau cari jari-jarinya dulu. Oke ya. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, oke. Di sini ada sifat, ya. Kalau segitiga seperti ini, kalau dia nggak kasih tahu, maka ini sudah sama ya. Dia pasti sama, ya. Berarti ini 5x kurang 1 juga. Sama, ini pun sama-sama ini. Berarti ini 3x tambah 1. Dan ini pun sama-sama ini. Berarti ini x tambah 3. Nah, kita jumlahkan semuanya karena katanya kelilingnya 42. Kita tambahkan semuanya ini, ya. Kita tambahkan, saya tulis aja, ini kan masing-masing ada 2 ya. Saya bikin aja 2 kali 5x kurang 1 tambah masing-masing ada 2. 2 kali 3x tambah 1 tambah 2 kali x tambah 3 sama dengan 42 katanya. Ini saya kalikan dapat 10x kurang 2 tambah 6x tambah 2 tambah 2x tambah 6 sama dengan 42. Nah, ini habis, min 2 sama positif 2. 10x tambah 6x tambah 2x itu 18x tambah 6 sama dengan 42. Nah, kemudian 18x sama dengan 42 dikurang 6, hasilnya adalah 36. Berarti x sama dengan 36 dibagi 18, hasilnya 2. Ini berarti x-nya sama dengan 2. Nah, gitu ya. Itu tujuannya supaya kita tahu panjang si AB, BC, si AC. Nah, tadi kata si AB ini kan berarti 5x kurang 1 tambah 3x tambah 1, kan gitu. 5x tambah 3x 8x. Ini habis. Tadi x nya kan 2, 8 kali 2 16 ya. Berarti AB 16. Kemudian panjang si BC. Si BC itu kan tadi 3x tambah 1 tambah x tambah 3. 3x tambah x 4x, 1 tambah 3 4. Tadi x nya 2, 4 kali 2 8. 8 tambah 4 12. Nah, sisanya si AC. Si AC sama 5x tambah 5x kurang 1 tambah x tambah 3. 5x tambah x 6x min 1 tambah 3 tambah 2. 6 kali 2 12 tambah 2 14. Nah, kita mau cari luas, kita cari jari-jarinya dulu baru ketemu luas lingkarannya. Nah, jari-jari kan rumusnya luas segitiga per S-nya. S itu kan setengah keliling, setengah dari keliling segitiga. Tadi keliling kan 42, berarti setengah kali 42 itu 21 gitu ya. Dan rumus L itu kan akar S, S kurang A, S kurang B, S kurang C, kan gini kan, per S. Nah, inilah si A, ini B, si C, terserah ya, ini gak masalah urutannya. Jadi S nya kita kurangkan ini semua ya, kita pilih aja bebas, gak masalah. S nya tadi 21 misalkan, berarti ini si A. Kalau sesuai aturan berarti A ini ya, si BCA ya. Oke, berarti S 21 kurang 12 itu dapatnya 9. S kurang B, berarti B di sini ya, AC itu B karena B kecil dia ya. Nah, berarti 21 dikurang 14 dapatnya 7. Terakhir S kurang C, inilah C nya. 21 kurang 16 5 per S 21. Sebenarnya untuk kaos ini terserah aja ya, yang penting kurangkan aja S nya masing-masing semua dengan ini, nggak jadi masalah ya. Nah, kemudian ini kita harus pisahkan, ini kita faktorkan supaya ada angka yang sama. Ini 3 kali 7 9 kan sudah pangkat, sudah bisa diakarin ya, nanti gitu aja. Nah, akar 9 ada 3 ya.
7 kali 7 49, akar 49 kan 7, berarti ini 7 gitu ya. Saya harap bisa dipahami ya. Kalau ada yang bingung maksudnya gini, kalau saya ulangi kayak gini, mungkin ada yang bingung. Ini kan 3, 9 itu kan 3 pangkat 2, 7 kali 7 kan 7 pangkat 2 kali 5. Yang pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 jadi 3, yang 7 pangkat 2 jadi 7. Ini kan 3 sama 5 jadi 15, kita nggak bisa akarin. Nah 3 kali 7 kan 21, 21 habis, maka tinggal akar 15. Jadi R nya akar 15, jadi luasnya itu kan V R pangkat 2, berarti 3,14 dikali akar 15 pangkat 2. Nah kalau akar di pangkat 2 kan habis, berarti 3,14 kali 15. Nah kalau kita kalikan, kita akan dapat kurang lebih 47,1 cm pangkat 2. Oke gitu ya. Kita lanjut ke nomor 9. Nah ini 9 nomor Hodge. Sebenarnya dia agak harus paham apanya ya, konsepnya, ada paham contohnya atau hukum sifat-sifatnya kalau untuk seperti ini model segitiga. Di sini ada sifatnya, teman-teman bisa lihat. Nah dalam segitiga ini sifatnya jumlah yang berhadapan ini tambah ini sama dengan ini tambah ini. Nah gitu ya, walaupun dia nampak miring ya, yang penting yang berhadapan jumlahnya sama-sama yang ini tambah ini sama dengan ini tambah ini, gitulah sifatnya ya. Nah ini sekarang saya terapkan untuk yang soal nomor 9 ya. Saya tulis di sini katanya panjang si KM 10, kemudian si LM 12. Saya tulis di sini KM nya 10, kemudian katanya si LM 12, ini LM 12, kemudian katanya panjang si KL 14. Jadi dia sisinya semua dia kasih tahu ya, ini semua 10 ya gitu. Nah ini kita gunakan sifatnya apa yang tadi kita jumlahkan yang berhadapan. Nah si KA berhadapan dengan si MB ya, saya jumlahkan berarti KA tambah MB sama dengan ini berhadapan dengan ini kan gitu ya, berarti AB tambah si KM gitu ya. Nah kemudian si KA ini, nah kita perhatikan KL tadi kan 14, KA sama dengan itu KL dikurang si KA kan gitu ya. KA sama dengan KL dikurang AL, sorry ya saya ulangi, KA sama dengan KL dikurang AL, berarti KA sama dengan KL dikurang AL. Sedangkan si MB sama dengan si LM atau ML dikurang si BL, berarti si LM dikurang si BL sama dengan AB tambah KM itu ya. Nah tadi si KL kan 14, ini kurang AL, si LM nya tadi 12 kurang BL, si AB si KM nya 10. Nah kemudian kita pindahkan si AL BL ke kanan, yang angka ke kiri, berarti 14 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan AB tambah AL tambah BL. Ini hasilnya 14 tambah 12 26 kurang 10 sama dengan 16, berarti si AB tambah AL tambah BL. Nah saya lupa dia tanya apa. Nah di sini dia tanya itu keliling segitiga si ABL, berarti dia AB tambah BL tambah AL. Dari sini AB tambah AL tambah BL, berarti ini keliling segitiga si ABL, jadi keliling segitiga ABL itu ya ini 16 gitu ya. Nah ini caranya ya, jadi kita gunakan sifat dari yang tadi itu. Oke ya, mudah-mudahan dapat pahami ya. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini sama, kita gunakan sifatnya. Di sini saya sudah gambar juga. Di sini katanya panjang TS 6, ini TS 6 ya, ini 6 TS ya.
kemudian panjang si PC 7, ini PC 7, saya buat sini 7 itu ya. Nah kemudian katanya tentukan keliling POST, keliling semuanya POST, berarti semuanya ini maksudnya ya. Nah sama. Nah kalau kayak gini soal ini, walaupun tak kasih tahu ya, ini kalau pusat lingkaran maka ini kemari ya, ini pun kemari. Nah ini di soal sudah kasih tahu, tetapi kalau dia kasih tahu ini pasti sama ini ya. Kalau ini 7 ini pun 7, karena itu sifatnya. Nah ini dikasih tahu di soal, karena ini 7 maka ini 7 kan gitu ya. Saya ulangi, kenapa ini 7? Karena ini 7 ya. Ini sama-sama ini karena sama panjang ya. Kemudian karena ini sama ini pun 7. Nah kemudian saya buat lagi kemarin. Nah, dia kasih tahu sama, tapi ini dia selalu sama ya. Berarti ini 7 juga. Nah gitu ya. Nah kemudian sama ini saya tarik garis lurus. Nah ini sama dia kasih tahu, tapi kita buat sendiri aja. Ini pun ini sama, ini pun sama, dia nggak kasih tahu. Nah ini berarti ini kan semua 6, berarti 6 bagi 2 3, berarti ini kemari 3, ini kemari 3, berarti kan ini sama, berarti ini 3, ini pun 3 gitu ya. Jadi sudah sama semua angkanya. Jadi keliling dari POST yaitu jumlahkan aja semuanya ya. Kalau kita jumlahkan 3-nya ada berapa? 1 2 3 4 kali 3 tambah 7-nya 1 2 3 4 kali 7 12 tambah 28 dapat 40 cm. Oke. Kurang lebih seperti itu ya pembahasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila saya ada salah dalam penjelasan atau dalam pengucapan, mohon maaf, dan silakan komen di bawah ya jika ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembahasan saya yang selanjutnya.